Kinerja PT Timah Tbk di 2024 lalu, Pak, luar biasa kinerjanya dan membukukan laba bersih di 1,19 T. Kalau berdasarkan persentase dari owner ini, kenaikannya di 364%. Apa faktor utama kinerja yang begitu gemilang ini, Pak? Ya, alhamdulillah di tahun 2024 kita melakukan banyak perbaikan-perbaikan, terutama bagaimana kita mengoptimalkan produksi, baik produksi biji timah maupun produksi logam timah. Nah, ini komoditas utama bagi PT Timah. Banyak strategi operasi yang kita ubah dan kita coba lakukan juga efisiensi sepanjang rantai nilai perusahaan. Ya, alhamdulillah itu bisa membuahkan kinerja lebih baik di tahun 2024. Untuk harga komoditas timah dunia sendiri seperti apa, Pak? Apakah Anda mengalami commodity windfall akibat harga yang saat ini trennya sedang tinggi atau bagaimana? Ya, sepanjang tahun 2024, relatively harga logam dunia, khususnya timah, itu cukup baik bila dibandingkan tahun 2023. Ya, lebih kurang di kisaran 30-32 ribu US dollar per metric ton. Dan ini juga ikut mempengaruhi kinerja operasi dan kinerja korporasi tentunya. Secara persentase sejauh mana kira-kira kenaikan harga atau tren yang tinggi ini berpengaruh terhadap 1,19 T tadi, Pak, laba bersihnya tersebut? Ya, sepanjang operasi tahun 2024 memang pengaruh harga ini cukup signifikan, lebih kurang 17% lah dari 17%. Pengaruh terhadap kinerja korporasi. Tapi lebih ke arah peningkatan produksi yang lebih signifikan ya. Dibandingkan tahun 2023, kita hanya produksi itu di bawah 15.000. Dan di tahun 2024 ini kita berhasil memproduksi biji timah itu hampir 20.000. Jadi memang faktor utama dari peningkatan laba bersih di 1,19 triliun rupiah ini adalah mostly akibat dari peningkatan produksi dan optimalisasi produksi ya, Pak ya. Apa saja faktor-faktor yang melandasi peningkatan produksi dan optimalisasi ini, Pak, ya, di timah? Jadi kita secara intensif melakukan peningkatan produksi baik di darat maupun di laut dengan penambahan unit operasi yang cukup masif di darat maupun di laut, terutama daerah-daerah baru yang kita kembangkan yang sebelumnya memiliki potensi yang cukup baik di Bangka, di Kepulauan Bangka Belitung maupun di Kepulauan Riau. Banyak hal yang kita lakukan, terutama melakukan kegiatan pemanduan operasional dengan kapal atau ponton bor sehingga percepatan peningkatan produksi itu cukup signifikan. Strategi peningkatan operasi produksi inilah yang lebih besar sebenarnya kontribusi terhadap peningkatan kinerja korporasi di tahun 2024 ini. Di 2025 ini, Pak, apa langkah-langkah yang diambil perusahaan Anda untuk menjaga keberlanjutan dan juga profitabilitas di tengah fluktuasi harga komoditas terutama timah? Ya, kita akan lebih intensif lagi bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan di daerah-daerah yang memiliki potensi yang lebih besar. Kita akan bekerja sama dengan masyarakat, koperasi, mungkin BUMDes. Nanti kita akan berdayakan seluruh wilayah operasi kita, bagaimana kita berusaha meningkatkan capaian produksi lebih baik lagi dari tahun 2024 ini. Jadi ada keberpihakan dan juga kerjasama bersama dengan local companies dan local partners ya, Pak ya, BUMDes dan lain-lainnya ya, Pak ya. Oke, baik Pak, menarik. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda tadi, memang harga dari komoditas timah ini relatif tinggi karena adanya tren atau permintaan global yang masih cukup baik ya Pak ya. Tapi kita ketahui dari segi makroekonomi, terutama baru-baru saja ini Pak, ada sedikit gejolak di makroekonomi terutama di international trade, perdagangan internasional akibat kebijakan-kebijakan yang cukup volatil dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif. Dan kita ketahui dampak utamanya adalah ke China yang memang juga memiliki reserve tertinggi dari komoditas timah ya Pak. Apakah secara tidak langsung ada dampaknya terhadap bagaimana bisnis timah akan berlanjut di tahun ini? Ya, mungkin secara global kita sampaikan bahwa konsumsi timah atau logam timah ini lebih utama diutamakan penggunaannya di sektor elektronik. Jadi ketika ada efek dari
perdagangan global, terutama elektronik, ini akan sedikit banyaknya akan mempengaruhi harga dan juga demand terhadap timah. Namun kita tidak begitu pesimis dengan pengaruh dari kebijakan Trump seperti akhir-akhir ini, karena memang pangsa pasar kita lebih besar itu di Asia dan India ya. Korea, Jepang, Singapura, bahkan Vietnam, nah Cina juga sebagian. Nah ini tumbuh pasar baru di India. Saat ini industri elektronik tumbuh pesat di India, sehingga India juga cukup subur atau meningkat demand terhadap logam timah. 2024 Pak, dengan capaian yang luar biasa baik di 1,19 triliun rupiah itu, kemana saja pasar tujuan produk PT Timah di 2024 kemarin? Iya, ya 12% itu masih di dalam negeri. Oke, 12% domestik. 12% dikonsumsi dalam negeri. 88%-nya itu di Asia dan India. Korea yang lebih besar. Korea, Singapura, Jepang, China, dan sebagian di India. Oke, jadi memang Anda melihatnya walaupun ini patut menjadi kewaspadaan tersendiri dengan ada penerapan tarif dari Amerika Serikat ke China, tapi Anda melihat ini juga peluang-peluang untuk semakin melebarkan pasar dan mengintensifikasikan pasar-pasar ke negara-negara yang memang sudah menjadi tujuan PT Timah, yaitu tadi India, Korea Selatan, dan lain-lain ya Pak ya. Baik. Dan sebagian kecil juga kita ekspor ke Eropa. Eropa juga ya Pak ya. Oke.